Bersyukur sekali hari ini mendapatkan suatu berkat lebih besar di samping mendapat kesempatan untuk berkhotbah di sebuah gereja yang berhati besar. Dr. Yanto bisa menghadiri kebaktian dan mendengarkan khotbah yang akan saya berikan suatu kehormatan. Padahal hari ini sibuk sekali, tidur paling cuma berapa jam, ada urusan-urusan yang begitu mendesak. Tetapi tadi Dr. Yanto berkata saya harus datang untuk mendengar khotbah Anda tadi, kira-kira gitulah artinya. Saya merasa sangat-sangat tersanjung. Thank you untuk kesempatannya. Terima kasih telah menerima kami dan dengan baik. Dan ini adalah kebaktian yang terakhir, tetapi saya merasa segar sekalipun tadi malam cuma tidur 2 jam. Jam 4 pagi, belum 4 pagi, teks-teksan dengan Dr. Yanto. Dan meskipun demikian saya merasakan seperti setiap kali berdatang ke tempat ini berkhotbah seperti tambah mudah. Benar loh, seperti di-charge kembali, seperti refresh. Betul-betul merasa segar. Saya merasa ini seperti kebaktian pertama. Malah saya merasa lebih segar di kebaktian ini daripada di kebaktian pertama. Karena saya merasakan urapan Tuhan di gereja ini. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Beberapa waktu yang lalu ada sesuatu yang luar biasa terjadi di dalam pelayanan saya. Yang luar biasa ini bukanlah terbesar secara kuantitas maupun terhebat secara kuasa. Tetapi mengingat orang-orang yang dilayani membuat hati saya terharu karena mereka adalah termasuk orang-orang yang diabaikan, dilupakan, ditinggal dan bahkan tidak dianggap. Mereka adalah orang-orang yang sudah dianggap, banyak di antara mereka dianggap gagal. Layaknya kalau Anda yang pernah ke Amerika, benua Amerika, Anda bisa kadang-kadang melihat di kota-kota besar orang-orang asli Amerika, yang orang-orang American Indians, justru orang aslinya itu orang yang dianggap malas. Dan saya diizinkan untuk melayani berapa lama yang lalu orang-orang Indian juga Dayaknya, tapi bukan Dayak Amerika, tapi Dayak Asia, sekitar hampir 20 suku di Taiwan. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang sudah diabaikan. Mereka adalah orang-orang yang tidak dikasihi, yang dianggap gagal. Justru orang-orang Chinese-nya, pendatangnya di Pulau Formosa ketika Chiang Kai-shek datang ke sana. Orang-orang ini yang berjaya secara ekonomi, tapi orang aslinya justru terpuruk. Saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk memberi kelompok orang-orang ini kesempatan kedua. Di antara mereka yang dijamah, bangkitlah cum laude. Bangkitlah orang-orang yang berhasil investasinya. Setelah sekian tahun melayani di Taiwan, akhirnya murid-murid kami, yaitu dari kalangan orang Dayak Taiwan ini, mereka ada di antara mereka jadi selebriti, menjadi TV host, menjadi pembawa acara MC di TV. Saya senang melihat murid-murid saya bangkit. Mengapa ada orang tanya sama saya, kenapa engkau memberi kepercayaan yang begitu besar kepada orang-orang Dayak ini, sedangkan semua orang menganggap buang-buang waktu saja melayani mereka. Mereka yang malas, mereka gak pintar, apa sajalah katanya masyarakat atas mereka. Mereka sudah dicap, divonis. Lalu saya jawab kepada orang yang bertanya kepada saya sebagai berikut. Sebagaimana aku diperlakukan oleh Tuhan, aku memperlakukan mereka. Aku bangkit juga karena ada orang yang percaya kepada aku dulu. Tahukah saudara, orang yang berdiri di depan Anda ini dulu, I was a loser, saya seorang pecundang. Saya seorang yang bahkan tidak bisa bangun pagi. Saya bangun siang, tidur pagi. Kalau saya ada masalah, saya minum bir. Minum bukan bir itu yang pajangan, yang jadi hiasan di rumah. Saya minum itu, XO dan sebagainya. Mau bunuh diri, terlibat pornografi, memberontak kanan kiri. Sampai ada suara dari surga berkata, I'm the God of second chances. Aku adalah Allah yang memberi kesempatan kedua. Saya berkata, me, Philip Mantova. What's beautiful is in my life is only my name. Keren dengarnya Philip Mantova, sedikit mirip seperti Kornikova atau Venezuela. The only thing that's of beauty is only my name. My life is nothing beautiful.
saya gak bisa berdoa dan sebagainya. Tuhan ngomong sama saya, I believe you. Aku datang ke dunia untuk mencari sampah. Bukan mencari barang yang dianggap dunia berharga. Aku datang, darahku dicurahkan untuk recycle manusia. Bukan untuk membuang mereka, membunuh mereka, menciptakan manusia yang baru. Tapi mengambil yang lama dan mengubahnya menjadi yang baru. Sehingga dalam Kristus yang lama dapat berlalu, yang baru dapat datang. Saya menangis mengatakan kepada orang-orang Taiwan yang mempertanyakan saya kenapa saya buang-buang waktu dengan orang-orang buangan ini. Kok gak sama mereka yang lebih punya dignity, yang lebih punya kedudukan. Kenapa sama orang-orang ini? Saya berkata, because I was like them. Dan begitu banyak setelah sekian tahun tidak ada lagi orang yang bertanya sama saya karena mereka melihat buahnya. Saya akan segera tunjukkan nanti juga buahnya, sebagian dari murid-murid saya ada di depan, nanti akan ada di tayangan ini. Tapi yang lucu, murid-murid saya ini ya jumlahnya berapa puluh orang dan yang pengikut mereka berapa puluh ribu orang, berapa belas ribu orang mungkin. Mereka suatu hari mengadakan sebuah seremoni, sebuah kejutan bagi saya dan juga asisten saya di Taiwan, salah satunya Ian Liao yang nanti akan Anda lihat. Mereka membuat sebuah seremoni untuk mengangkat saya sebagai kepala suku kehormatan bagi mereka. Bukan suatu laporan dokumentasi yang biasa-biasa, bukan terbesar dalam jumlah maupun terhebat dalam kuasa. Tapi kalau Anda tahu siapa mereka, Anda pun akan menangis seperti saya karena kita juga seperti mereka sebenarnya, orang-orang buangan. Yang membuat saya bangga bukan saya diangkat jadi kepala suku. Buat apa jadi kepala suku, wong saya ini ada di suku Indonesia kok. Dan yang membuat saya bangga adalah melihat mereka mendapat kesempatan kedua. Mari kita berdoa sekali lagi, Tuhan Yesus berbicara kepada kami. Ubah hati kami. Dalam nama-Mu. Amin. Buka bersama dengan saya di kitab Rut. Sepanjang hari ini, 4 kali ini yang keempat, saya berkhotbah mengupas kitab Rut dalam berbagai pewahyuan-pewahyuan yang baru. Setiap kebaktian satu pasal, oleh karena itu di kebaktian terakhir ini adalah pasal yang keempat, yaitu pasal yang terakhir. Untuk Anda mendengarkan pengajaran ini secara komplit, Anda perlu mendapatkan DVD-nya atau mungkin CD-nya dari gereja ini. Sebab jikalau Anda tidak datang 3 kebaktian sebelumnya, maka kita langsung melompat di kebaktian 4 ini. Sudah tidak lagi melihat masa pacaran, masa mereka dipertemukan Tuhan dengan ajaib. Sekarang kita langsung masuk ke masa jadiannya Rut dan Boaz. Seolah-olah seperti menonton sebuah sinetron, nyalakan TV langsung melihat kedua pemain utama sudah memakai gaun pengantin dan jas pria dan gaun pengantin sudah dalam pernikahan. Ya, mari kita sekarang melihat pernikahan daripada Rut dan Boaz. Dan kita akan belajar bagaimana Allah itu tidak pernah berubah. Allah yang sama yang memberi kesempatan kedua dahulu kala, Dia tetap bisa memberi kita kesempatan kedua hari ini. Katakan amin. Rut pasal yang keempat, Rut menjadi istri Boaz. Sinetron sudah langsung kepada pernikahan pemeran utama. Ada 2 pemeran utama di dalam kitab Rut. Yang satu bernama Rut, katakan Rut. Ya, yang satu bernama Boaz, katakan Boaz. Cara membaca kitab Rut bisa berbagai macam cara. Tetapi yang saya mau ajarkan hari ini adalah mempelajarinya sebagai simbol antara kita, hubungan kita dengan Tuhan Yesus. Jadi Rut melambangkan kita. Katakan Rut melambangkan saya. Katakan Boaz melambangkan Tuhan Yesus. Amin. Nah, Rut ini, arti kata Rut di bahasa aslinya adalah a beautiful friend. Artinya seorang sahabat yang cantik.
Itulah sebutan buat kita anak-anak Tuhan, mempelai Kristus, gereja Tuhan di perjanjian baru. Sedangkan Boas, mengapa dia melambangkan Tuhan Yesus atau prototipe daripada Mesias? Karena Boas sendiri arti namanya adalah in him is strength, atau di dalam dialah kekuatan. Boas adalah lambang kekuatan, lambang seperti Allah Maha Kuasa, Yesus Kristus yang Maha Kuat. Amin. Jadi Rut melambangkan kita, Boas melambangkan Yesus Kristus. Setiap kebaktian, saya tidak bisa bahas seluruh pasal. Kebaktian pertama hanya 1/4 pasal. Kebaktian kedua, saya harus langsung lompat supaya tercover semuanya. Ya, kebaktian 2 saya bahas dari pasal kedua bisa separuh pasal. Puji Tuhan. Kebaktian 3 saya cuma bahas beberapa ayat dari pasal ketiga. Tapi kita memperoleh banyak pewahyuan. Oleh karena itu saya berniat di kebaktian ini menyelesaikan ceritanya. Jadi saya tahu pasal 4 itu banyak ayatnya. Saya ajak Anda lompat aja supaya kita bisa touch nanti ayat terakhir. Ya, lain waktu saya bisa sharekan ke Anda lagi. Mari kita sekarang lompat. Rut menjadi istri Boas. Sudah kita lewati aja wedding day-nya mereka. Langsung saja kepada rumah tangga mereka. Kita lompat sampai ke ayat 11. Nah, kita akan bahas ayat 11 sampai ayat yang ke-22. Dan di mana saya berhenti, harap diingat, saya akan mulai dari sana. Gak harus di akhir ayat, bisa di kata manapun juga. Ya, ayat 11. Dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang, atau seluruh orang banyak yang hadir di ballroom pernikahan mereka. Ini semuanya adalah undangan kawin, saudara. Saya tinggal di hotel, kali ini saya ditinggalkan di hotel yang setiap malam, karena hotel bagus. Setiap malam ada orang kawin. Wow, yang datang kelihatan. Ya dari orang yang biasa mungkin yang diundang, sampai orang-orang yang saya melihat ada beberapa artis juga. Ya, jadi namanya undangan itu, wow, itu rasanya kayak kalau orang itu menikah itu seluruh dunia kita itu diundang untuk lihat. Kalau orang itu lagi mau besanan atau mau menantuan gitu ya, dia mau nikahkan anaknya, wah semua orang yang dia tahu dari A sampai Z harus ada di sana kalau dia punya uang untuk bisa undang mereka semuanya. Nah saudara-saudara, pernikahan Rut ini gak main-main. Semua ada di sana karena Boas itu kaya raya. Boas itu juragan tanah. Boas itu konglomeratnya Bethlehem. Kalau Yesus adalah konglomeratnya segala sesuatu di bumi dan di sorga yang lahir di Bethlehem. Dikumpulkan. Ya, seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dikumpulkan. Mengapa Tuhan kumpulkan semua mereka? Supaya jangan ada satupun kelewatan hari bahagia ini. Jangan satupun kelewatan peristiwa ini. Peristiwa bersejarah ini. Kenapa? Supaya nanti tidak ada orang yang protes. Saya gak setuju dengan pernikahan ini. Diundang semuanya. Supaya kalau protes, protes sekarang. Kalau tidak, diamlah selama-lamanya. Mau tahu kenapa pernikahan ini begitu penting? Karena ada terjadi perubahan. Tuhan merombak sebuah vonis yang tidak dapat diubah sebenarnya. Sehingga Tuhan tidak mau satu orang pun kelewatan peristiwa bersejarah ini. Sebab pernikahan Rut dan Boas kontroversial. Tahukah Anda hari ini, Anda jadi anak Tuhan itu kontroversial di sorga? Tahukah? Banyak sekali kuasa kegelapan yang menuduhmu, menudingmu dan berkata, kok dia bisa jadi anak Tuhan? Kok dia bisa dipromosikan? Kok dia bisa dimultiplikasikan? Tahukah terjadi perdebatan hebat di dunia alam roh karena kehidupan Anda? Tahukah persatuan cinta Anda dan saya dengan Tuhan Yesus itu mendatangkan perdebatan di sorga dan di bawah bumi, di dalam alam neraka dan gerbang maut? Tahukah saudara setiap kesempatan kedua yang Allah beri dalam kehidupan kita itu berdarah-darah, itu red ocean atau itu lautan samudra yang berdarah-darah merah. Terjadi pertumpahan darah.
beneran di Kalvari yaitu Yesus Kristus, tapi terjadi pertumpahan berdarah-darah sekarang di dalam peperangan rohani karena Anda dan saya diberi kesempatan kedua oleh Tuhan. Loh, apa hubungannya dengan Rut? Andai Anda tahu Rut itu siapa, Anda langsung tahu bahwa ternyata Allah tidak datang ke dunia cari orang baik-baik saja. Andai kata ada orang baik-baik saja, Tuhan tentu mau cari. Tujuan Tuhan menciptakan Adam dan Hawa kan mau cari orang yang baik-baik saja. Tapi kan karena nggak ada, semua orang sudah jatuh dalam dosa, Roma 3:23. Jadi Allah tidak datang ke dunia cari orang-orang baik-baik saja. Kalau Anda tahu Rut, Anda akan sadar bahwa Rut itu seperti kita seperti Rut, bahwa Allah datang ke dunia cari sampah. Anda tahu Rut itu sampah. Kok bisa jadi beautiful friend-nya Tuhan Yesus, bahkan jadi wife-nya Tuhan Yesus. Ini sampah Rut ini, tahukah Anda? Sehingga hari ini Anda dan saya yang hadir di sini mendengarkan firman Tuhan, jangan ada satupun yang merasa terlalu tidak layak untuk bisa diterima oleh Allah. That's Satan's greatest lie. Itu adalah tipu muslihat iblis yang paling besar. Karena perasaan tidak layak tidak akan membuat kita bertobat. Tapi membuat kita tertuduh, dan karena kita tertuduh kita berkata, ya sudahlah, sudah terlanjur masuk ke dalam air, cemplung sekalian. Tapi Tuhan mau kita mempertimbangkan dan memperhitungkan kasih karunia-Nya supaya kita mendapatkan kekuatan untuk bangkit dari lumpur dosa-dosa kita. Dan oleh kasih karunia, kata Alkitab, kita dapat berkata kepada setan dan dunia, no kepada kefasikan. Amin. Rut ini sampah. Kalau Rut diterima, apalagi Anda. Saya ceritain ya si Rut ini gimana ya. Kita lihat yuk, sebentar yuk. Kamilah yang menjadi saksi, ini di seluruh gerbang banyak ini ya, kita sekarang. Kamilah menjadi saksi Tuhan, ayat 11b. Kamilah menjadi saksi, Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lea. Yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Oh come on. Rut, perempuan yang akan masuk ke rumah Boas, pertama-tama. Rut gak layak masuk rumah Boas. Bukan hanya karena dia itu sampah, tetapi sudah ada hukumnya loh saudara, dia gak boleh masuk, nanti saya buktikan. Bukan cuman itu, dia disamakan dengan female heroes of Israel. Dia disamakan dengan Rahel dan Lea. Mama daripada umat Tuhan. Saudara-saudara, kalau Allah memberi kesempatan kedua, dia tidak membawa kita ke break even dari sebelum kita jatuh dalam dosa. Dia kalau memberi kesempatan kedua Allah itu selalu mengangkat kita ke kemuliaan. Tuhan itu gak pernah tanggung kalau bekerja. Yang keduanya, biarlah engkau menjadi makmur di Efratah dan biarlah namamu termasyur di Bethlehem. Coba. Di sini dikatakan, kiranya Tuhan membuat perempuan yang akan masuk ke rumahmu. Katakan perempuan yang akan masuk ke rumahmu. Katakan sekali lagi, perempuan yang akan masuk ke rumahmu. Ingat kata itu ya, ingat kata-kata itu. Perempuan ini akan, ingat kata-kata ini, masuk ke rumah Tuhan yang diwakilkan dengan Boas. Coba buka dengan saya sekarang. Gak apa-apa ya, buka-buka Alkitab sama saya ya. Coba buka dengan saya di, coba buka saya di mana ini? Coba buka di Ulangan pasal 23. Ingat kata itu tadi, oke? Ingat Rut ya, ingat Rut loh. Rut tidak boleh, Rut mau masuk ke rumah Boas, ingat itu. Anda yang tidak membaca dari pasal pertama, Anda harus tahu bahwa Rut itu adalah orang Moab. Katakan Rut itu orang Moab. Ya, katakan lagi yang keras supaya nggak lupa. Rut orang Moab, mau masuk ke rumah Boas. Oke, ingat-ingat itu. Ya, oke, sekarang saya bacakan Ulangan 23 ayat 2 dan 3. Seorang anak haram janganlah masuk, jemaah Tuhan.
Bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk ke rumah Tuhan. Katakan, anak haram tidak boleh masuk rumah Tuhan. Tunggu sebentar. Rut itu anak haram. Rut itu keturunan Moab. Anda mau tahu Moab itu siapa? Baca dulu ayat 3. Seorang Amon atau seorang Moab? Nah, Amon itu saudaranya Moab. Seorang Amon atau seorang Moab, janganlah masuk jemaat Tuhan. Bahkan keturunan yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaat Tuhan sampai selamanya. Sampai kapan? Bukan sampai 10 keturunan, sampai kapan? Selamanya. Berapa saudara? Berapa? Siapa yang tidak boleh masuk ke rumah Tuhan selamanya? Keturunan Amon dan Moab. Rut orang apa? Moab. Mau tahu Moab dan Amon itu anak siapa? Anaknya dan cucunya Lot. Loh, kok bisa anak dan cucu sekalian? Tahukah Anda? Gak mungkin. Itu aneh kalau saya bilang gini, gak make sense. Kalau orang melahirkan anak, bisakah anak itu juga cucunya? Bisa. Kalau orang laki itu kawinin anaknya sendiri. Lot tidur sama putrinya sendiri, putri kandungnya. Lahirlah anak haram namanya Amon dan Moab. Dan dari Moab ini turun-temurun lahirlah Rut. Berapapun keturunan ke bawah kan belum sampai selamanya kan? Dikatakan kan selamanya gak boleh masuk. Apakah Tuhan pelin-pelan? Jangan salah. Di dalam Tuhan itu kalau andai kata sebuah koin melambangkan Tuhan. Tuhan itu ada dua sisi yang tidak pelin-pelan, tidak ada pertukaran bayangan. Sisi itu tidak bisa pindah-pindah. Yang satu Allah adalah Allah yang adil. Keadilan Allah lah yang menulis ulangan ini. Tidak boleh selamanya. Tetapi kasih karunia Allah meringankan hukuman itu dan memberi kesempatan kedua. Atau namanya grasi. Ada lagu namanya Amazing Grace. Saudara-saudara, Allah bertindak tulus dan benar terhadap karakter dan kepribadiannya. Allah kita tidak schizophrenia atau double personality. Ketika dia tulis ulangan, itulah Allah kita. He is a just God. Allah yang adil. Karena itu dia dapat dipercayai untuk menghakimi bumi dan langit dan selisihnya. Tetapi Allah kita ketika dia beracara dengan Rut, dia juga berbuat benar sesuai dengan karakter dan kepribadiannya. Karena dia bertindak sebagai merciful God. Allah yang murah hati. Karena Rut berkata sama Naomi, Allahnya Israel adalah Allahku. Ada permainan kata Allah di sana yang luar biasa. Yang satu adalah Jehovah. Ada lagi yang dia sebut waktu itu Adonai. Ketika dia sebut Tuhan, dia menyebut dengan kata aslinya adalah Tuhan, itu artinya my personal God. Allahmu itu personal Godku dan Tuhan masih gula. Berarti seburuk apapun masa lalumu atau masa sekarangmu, lebih buruk daripada masa lalu yang buruk adalah masa sekarang yang masih buruk. Saya ulang lagi. Lebih buruk daripada masa lalu yang buruk adalah masa sekarang yang buruk. Belum makan pasti susah mikir. Siapa di sini merasa masa sekarangnya buruk sekali? Dia adalah seorang anak Tuhan yang buruk rupa atau bahkan tidak layak menyebut dirinya anak Tuhan. Ada harapan, saya mau menyampaikan words of hope kepada Anda. Bukan berarti Anda boleh berdosa, bukan. Tetapi stop di sini dosa Anda, menengadah ke atas, panggil dia, masih ada kesempatan kedua. Say amen. Ya, itulah ketika Rut berkata, Allahku adalah Tuhan, Allahmu adalah Tuhanku. Your God is my God. Oh, Tuhan berkata dari sorga, beritahu sama seluruh malaikat, shh. Dan dia berkata, aku mau dengarkan dia. Anak haram ini mau ngomong apa sama aku. Saudara-saudara, jangan panggil haram apa yang Tuhan sudah halalkan. Kadang-kadang kita mengharam-haramkan diri. Jangan begitu.
Saya ajak kita lanjut sedikit sebelum saya mau menjelaskan tentang kesempatan kedua. Andai kata saya dulu ada orang yang berbicara seperti ini sama saya nggak akan jadi bunuh diri. Meskipun akhirnya bunuh diri saya gagal, tapi kan nyaris. Dan tidak perlu saya masuk di dalam suasana kegelapan seperti yang Anda yang pernah baca buku saya yang ada di luar sana, Before 30. Anda tahu bagaimana saya bertobat, bagaimana saya diselamatkan. Saya masuk di dalam sebelum bunuh diri itu yang kalau orang bunuh diri itu yang paling mengerikan itu saat-saat sebelum bunuh diri, bukan pada waktu sudah action. Waktu action sudah gak kerasa. Saya masuk di saat-saat di mana 2 menit seperti eternity, seperti masa kekal. Saya masuk dalam kegelapan, masuk di dalam jantung hatinya Lucifer. Setiap orang yang mau bunuh diri. Andai ada seorang yang khotbahkan sama saya bahwa God is the God of second chances. Allah adalah Allah kesempatan kedua. Jadi kalau Anda gagal, jangan menyerah. Bukan berarti terus gagal. Jangan menyerah, bangkit. Jangan hukum diri sendiri, gak ada gunanya kok. Hukum diri sendiri gak membuat Anda saleh dan kudus. Don't punish yourself. God is not finished with you. Jangan hukum dirimu sendiri, Allah belum selesai dengan dirimu. Saya punya sebuah prinsip, never to punish a learner. Tidak boleh menghukum seseorang yang masih belajar. Dan saya memberikan sebuah merek sama saya sendiri bahwa saya adalah seorang pelajar selamanya di hadapan Allah. Bukan sebagai alasan untuk saya berdosa. Tetapi alasan untuk saya bangkit dari kegagalan apapun yang saya sangat sesali. Aku akan bangkit. Amin saudara-saudara. Jangan pakai kasih karunia Allah sebagai alasan untuk berdosa. Harusnya kita punya pandangan yang jelas tentang apa itu dosa. Setiap kali kita melanggar firman Tuhan, yang rugi itu bukan Tuhan, tapi kita sendiri. Jadi kalau kita itu memakai kasih karunia sebagai alasan untuk berdosa, kita orang yang paling bodoh di dunia ini. Sekalipun kita PhD mungkin dan S3 mungkin. Sebab kalau sampai kita berdosa, yang tanggung sakitnya itu kita sendiri kalau nggak sekarang nanti. Jadi kalau saya takut dosa, takut sama Tuhan itu maksudnya harus bisa diterjemahkan dengan benar, dengan relevan buat bahasa kita sendiri bisa ngerti. Saya kalau takut berdosa itu karena saya takut untuk sakit. Karena kalau saya dosa sekalipun Tuhan ampuni, saya harus tanggung konsekuensinya. Saya nggak bodoh, saya mau hidup enak. Ngomong gini sama orang yang bergumul untuk keluar dari dosanya, kamu mau hidup enak nggak kalau mau berhenti dosa? Panggil Yesus. Ini bukan Injil kemakmuran. Kalau Injil kemakmuran itu istilahnya iming-imingin orang, pancing-pancing orang untuk ikut kita dengan sebuah janji semu dan palsu supaya nanti dia kaya dan sebagainya. Bukan. Ini bukan Injil kemakmuran. Tapi Injil damai sejahtera. Saya kalau nggak mau dosa, it's for my own sake. Not for God's sake. Bukan karena untuk Tuhan. Tuhan gak akan lebih rugi dengan saya berdosa. Tuhan gak akan lebih untung dengan saya saleh. Semua itu soalnya dipinjamkan ke kehidupan saya. Jadi kalau saya gak mau jatuh dalam dosa, itu supaya saya sendiri gak sakit. Jadi kalau Anda mau hidup enak, jangan ambil alasan untuk berdosa. Be smart. Be smart. Amin. Ya. Saudara-saudara, don't punish a learner. Jangan hukum seorang yang masih belajar. Don't punish yourself. Jangan hukum dirimu sendiri. God is not finished with you. Allah belum selesai dengan dirimu. Bangkit. Percayalah, terimalah pewahyuan dari cerita Rut dan Boas bahwa Boasmu itu adalah Allah yang memberi kesempatan kedua. Rut ini gak boleh masuk. Dia anak haram. Lihat ya, saya tunjukkan satu lagi dari cerita Rut ini yang sama haramnya. Saya beritahu, Rut ini darah kotor. Dia darah kotor. Ayo, kita lihat sekarang. Ayat 12. Keturunanmu, ini keturunannya Rut maksudnya, kiranya menjadi seperti keturunan Peres. Wah. Yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda ini. Wow, ini seperti ini loh. Siapa di sini kalau punya anak ya penyerahan anak sekali-kali begini nih, kita perlu coba nih, perlu coba stylenya Rut ini. Ketika Rut menikah, mau masuk rumahnya,
hamil. Perempuan-perempuan di zaman Rut berkata, semoga anakmu seperti Peres. Menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda. Sounds nice. Tahukah Anda siapakah Peres, siapakah Tamar? Siapakah apa yang dilakukan Yehuda? Tahukah Anda? Ini sama dengan, kita baca dulu aja, nanti saya beritahu kalau ada penyerahan anak seperti ini. Saya yakin orang itu akan pindah gereja. Mari kita lihat siapa Peres, siapa Tamar, dan apa yang dilakukan oleh Yehuda. Kita buka ayatnya di Kejadian pasal 38. Ya, saya berikan sedikit menu lebih berat ya. Berikan makanan sedikit yang makanan lebih keras. Artinya kita study the Bible. Belajar Alkitab sungguh-sungguh supaya Anda bertumbuh. Ayo, siapa Peres? Coba tanya sama kanan kirinya. Siapa Peres? Siapa Tamar? Coba tanya dong, siapakah Peres, siapakah Tamar? Tanya seperti itu. Ya, nggak tahu kan? Sebagian kecil tahu mungkin, nggak tahu makanya harus dengar khotbah ya. Kejadian 38 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Lihat ya, judulnya apa? Yehuda dan Tamar. Lalu siapa itu Peres? Peres itu anak mereka, gitu aja lah. Saya beri bocorannya dulu. Saya baca, ketika Yehuda melihat Tamar ini, disangkanya lah dia seorang perempuan sundal atau pelacur. Karena ia menutupi mukanya. Lalu berpalinglah Yehuda mendapatkan perempuan yang di pinggir jalan itu serta berkata, marilah aku mau menghampiri engkau. Sebab ia tidak tahu bahwa perempuan itu menantunya. Waduh, ini lagi nih, Amon Tamar lagi nih, Amon Moab lagi nih. Lanjut coba, ayat 27 sampai ayat yang ke-29. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, ini loh, Tamar tidur sama mertuanya. Menjijikkan, semua cerita menjijikkan. Nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya, dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmisi, serta berkata, inilah yang lebih dahulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Saudara-saudara tahu enggak, itu sama dengan penyerahan anak begini loh. Ada satu pasang suami istri dengan anaknya yang masih 1-2 bulan. Mungkin ada gereja-gereja yang mempraktekkan penyerahan anak di depan mimbar, di atas mimbar begini, di depan jemaat lalu berdoa. Oh haleluya, biarlah anakmu seperti anak pelacur tetangga. Keluar enggak orang itu dari gereja? Orang hamil, pastor, gembala bisa doakan enggak kami hamil? Oh haleluya. Biarkan anakmu ini seperti keturunan orang yang kena skandal seks itu. Hus! Mereka bukan ngeledek Rut. Artinya gini, Tuhan itu kalau memberi kesempatan kedua, dia juga memulihkan reputasi. Sedemikian rupa sampai-sampai umat Tuhan itu bukan di brainwash, tapi seolah-olah seperti di brainwash semuanya. Sehingga sesuatu yang busuk reputasinya bisa begitu wangi. Seolah-olah Tuhan menciptakan dunia itu, kejadian itu kembali lagi diciptakan dunia dari sejak kosong itu diciptakan khusus untuk orang itu. Untuk kehidupan barunya. Saya adalah orang yang terkenal sebelum saya dikenal di pelayanan. Tahukah Anda? Anda kalau tahu saya siapa dulu, Anda tahu ribuan orang kenal saya. Sebelum saya kenal Tuhan, saya dikenal sebagai bajingan. Benar. Di Surabaya waktu saya sekolah, padahal di Indonesia saya sekolah cuma SD doang. Lulus SMP itu cuma setahun. Saya bisa begitu terkenal di antara sekolah-sekolah. Sekolah-sekolah itu kalau bel berbunyi, tanda bahaya. Karena mereka berkumpul ratusan atau minimal puluhan anak-anak muda datang untuk pukulin saya. Saya terkenal. Ketika saya bertobat, saya tanya sama Tuhan, can you really give me a second chance? Saya waktu dulu, kalau sekarang saya tahu, oh lihat begini, oh kalau kita memandang ke belakang kita baru terkagum-kagum gimana Tuhan itu bisa bekerja, tidak bisa terpikirkan oleh orang. Apa yang mata belum pernah lihat, telinga belum dengar, dengan kata lain tidak ada patron manusianya. Gimana Tuhan itu bisa mempromosikan, bisa memulihkan orang, itu gak ada patronnya. Kita tinggal percaya saja dan jalan sama Tuhan selangkah demi selangkah. Tiba-tiba, tahukah ceritanya, murid-murid Tuhan ketika suatu hari
dalam badai atau apa semacam gitu, dalam badai, Tuhan masuk di perahu mereka. Ada satu cerita, ada beberapa badai, cerita badai dan Tuhan di perahu. Ini salah satu. Kemungkinan kejadiannya lain dengan Tuhan menghardik angin itu. Ada satu cerita Anda temukan di Injil, ketika Yesus naik ke perahu itu, tanpa disadari, mereka sampai kepada shore. Sekali Yesus masuk ke perahumu, tidak kerasa, itu terjadi mujizat transportasi. Seperti yang dialami Filipus tiba-tiba diambil oleh Roh Kudus, ketika murid-muridnya lagi panik, ketika mereka taruh harapnya sama Yesus, tak dirasa. Yesus baru masuk ke perahunya, rasanya baru 19 tahun lalu saya mengizinkan Yesus masuk ke perahu saya. Loh, saya ada di GPI PRJ hari ini. Saya ngomong orang tepuk tangan. Saya deketin gak ada yang takut. Gak ada di sini yang mau pukulin saya kan. Masa orang manis gini mau dipukul. Dari mana itu kata Pastor Philip? Kadang-kadang saya masih belum bisa membiasakan diri dengan bahasa itu atau gelar itu. I'm a pastor. Saya ke kaca. I'm a pastor. When did that happen? Langsung di sini. Dulu ribuan orang. Banyak orang mau bunuh saya. Saya jago dan tukang berkelahi, gak tentu jago, pokoknya tukang. Saya dulu begitu. Orang tua saya berubah, reputasi saya berubah. Di rumah sekarang kalau sebut nama saya gitu ya, oh Philip lagi gini. Di rumah saya, papa saya kalau mau marah gak jadi marah. Koko saya mau marah gak jadi marah. Karena nama saya disinonimkan dengan buah roh namanya kesabaran. Jangan salah. Dulu nama saya disebut, papa saya khawatir. Setiap kali nama Philip itu aduh, baru Philip langsung papa mama saya migrain. Mana ada papa? Papa mama saya itu the best parents in the world bagi saya. Dan papa saya itu begitu baiknya. Malah justru orang Kristen dulu gak jadi Kristen itu karena papa saya begitu baik. Orang Kristen jarang yang lebih baik dari beliau. Makanya susah ngomongin orang yang lebih baik dari kita. Sampai-sampai suatu hari saya mau pindah negara, itu papa saya ajarin saya, Philip kalau sampai kamu berkelahi, mana ada papa yang ajari anaknya kalau berkelahi. Saya diajarin berkelahi. Papa punya pengalaman dulu kalau berkelahi, nah kan dulu salah papa, Papa ajarin kamu supaya kamu tidak terbunuh dalam perkelahian. Papa lakukan apa yang papa bisa. Saudara-saudara, papa saya langsung cabut saya ke Singapura, sebelum saya ke Kanada, papa saya ajarin saya kalau kamu sampai digempur sama banyak orang, pastikan loh ya ini saya kasih sedikit tips martial arts. Wong Fei Hung sedikit. Kamu cepat pergi ke sebuah corner, ke sebuah ujung seperti itu di mana belakangnya gak ada. Dan kamu fight satu-satu. Gak ada orang di belakangmu. Itu loh kayak di corner tuh gitu loh. Apa itu namanya di gini tuh di apanya? Nah, kamu di sana kamu bisa pukul, bisa kiri, bisa kanan, bisa. Enaknya saya gak mau tendang, ayo ditendang, mau lihat action, gak mau. Ya, saya dulu diajarin gitu sama papa saya. Sebab nama Philip itu sudah sinonim dengan payah anak ini. Diberitahu jangan fight gak ada gunanya. Ini saya ajarin aja supaya dia menang. Dari mana sekarang papa mama saya kalau ketemu saya? Menunggu loh untuk dicium sama saya. Gak pernah gitu. Dari mana sekarang? Saudara-saudara, Tuhan itu kalau pulihkan reputasi, dia beri dunia yang baru pada kita. Total. Ada orang bertanya sama saya gimana dia bisa, kalau Tuhan pulihkan seseorang dari narkoba, pergaulannya akan berubah total. Kalau sampai dia harus pindah kota, pasti kalau memang hatinya terbuka, welcome Tuhan. Tuhan akan merombak dunianya meskipun progresif akan drastis dan radikal. Allah memberi kesempatan kedua. Dan Allah bisa mengubah segala keadaan kita. Katakan amin. Ya, demikianlah. Ketika mereka berkata biarkan anakmu seperti Tamar, keturunan Tamar dan Peres. Di dalam otaknya orang Israel yang sudah seolah-olah di brainwash. Setiap kali dengar kata Tamar itu mereka berkata haleluya. Setiap kali mendengar kata Peres mereka berkata Tuhan itu besar. Setiap kali mereka dengar Tamar, orang-orang yang paling tua di antara mereka pun berdiri memberikan standing salut. Setiap kali mendengar Peres,
Semua orang-orang muda memandang dengan kagum dan berkata, wow aku mau jadi seperti itu. Mereka gak tahukah kalau Tamar itu siapa masa lalunya, Peres siapa masa lalunya. Ada waktunya datang di mana kalau Allah memberi multiplikasi dan promosi kepada kita, masa lalu kita ditelan oleh dua kata M dan P itu. To the point, hati-hati kita kalau gak jaga hati, sebab orang bisa dewakan keberhasilan kita. Makanya kita harus bersaksi dengan seperti yang Insinyur Niko katakan, terus harus saksi tentang Yesus, bukan karena kita hebat. Kalau dua kata besar ini, M dan P ini, bisa menelan masa lalu kita, tahukah Anda? Allah kalau bekerja, tapi kalau Allah bekerja kita gak bisa tahu, gitu loh masalahnya di sini, perlu iman, kita gak bisa langsung tahu ujungnya. Kalau Allah bekerja itu yang penting kita welcome beliau di perahu kita. Tanpa terasa itu bisa jadi 18-19 tahun. Tapi jujur saya beritahu, tahun-tahun saya yang bersama dengan Yesus itu enggak kerasa. 19 tahun ini terasa seperti 19 hari saking enjoy-nya. Lah bayangin tahun 92 saya bertobat terima Tuhan. Saya ngalami begitu besar sukacita. Tahun 93 saya masuk ke sekolah Alkitab. Kalau ini dari orang yang gak baik. Waktu saya masuk sekolah Alkitab kan masih sesuatu yang baru. Tahun 94 saya pergi ke Indonesia pelayanan. Tahun 95 Papa saya bertobat terima Yesus. Tahun 96 itu kalau saya susun 19 tahun ini mengenal Yesus. Tidak terasa. Sebab selalu ada gawenya gitu loh setiap tahun. Selalu ada sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan. Selalu ada multiplikasi demi promosi sampai gak kerasa. Saking enjoy-nya hidup di dalam Tuhan ini. Kalau Tuhan pulihkan hidup seseorang gak akan kerasa. Tapi setan akan mencoba menggoda kita untuk lihat ke kanan kiri atau melihat ke belakang baru terasa lama. Orang yang lihat ke belakang gak layak bagi kerajaan Allah itu artinya orang yang menoleh ke belakang pasti terasa lama ikut Yesusnya. Kalau orang memandang ke depan, Yesus masuk tidak terasa langsung ada di pinggir pantai. Karena itu saudara-saudara, janganlah Anda putus pengharapan. Kalau Anda ada bisnis Anda gagal hari ini, serahkan pada Yesus. Jangan berkata, gimana ini aku bisa bayar hutangku yang MM-an ini. Jangan melihat keadaannya. Lihat ke Tuhannya dan ke pinggir pantainya. Aku akan sampai nanti. Nanti waktu Anda sampai, Anda menoleh ke belakang, Anda bisa bertanya, loh kok bisa ya? Loh kok bisa? Seperti saya gini, loh kok bisa ya? Loh kok bisa ya? Makanya itu di pengkhotbah dikatakan Allah punya pekerjaan orang itu gak bisa selamin. Allah memberi kekekalan dalam hati manusia. Supaya manusia tidak bisa menemukan masa depannya. Supaya bergantung pada Allah dan akhir kata pengkhotbah supaya orang itu takut sama Tuhan. Nanti di situ kuncinya. Nanti waktu kita sudah sampai di sana kita pikir, ini dulu saya jatuh begini kok bisa ya? Aneh. Itu cek-cek saya itu, giro-gironya itu semua kok bisa. Bayangin itu kalau sekali jam aja kayak di Jakarta gini jam. Salah satu gironya itu tumpuk dan clash dengan yang lainnya itu langsung bisa terjadi tali yang rumit dan langsung gak bisa keluar dan bisa bangkrut total. Tuhan itu bisa buat tepat, ini yang itu dibayar, tiba-tiba ada ini, yang ini mau tunggu, yang mau tunggu, ini lagi mau tunggu, yang ini gak mau tunggu, itu kita punya kesini bukan gali lubang tutup lubang, tetapi semua indah pada waktunya. MM-an habis. Itu ketika dijelaskan, dirumuskan oleh ahli ekonomi gak bisa. Let me tell you, when God works in your life, pernikahanmu yang hancur, bisa pulih dan Anda gak ngerasa suatu hari lagi honeymoon ke Eropa berkata, lu kok bisa? Loh ini kok bisa? Anakku yang kurang ajar ini loh kok bisa? Dia jadi pendeta ini kok bisa? Atau enggak jadi pendeta, kok bisa dia punya rumah tangga yang bahagia sekarang begitu berbakti dengan orang tua? Loh kok bisa? Allah itu dalam bisnisnya untuk membuat kita itu tercengang dan berkata, loh kok bisa? Supaya Allah tetap menjadi Allah. Nah kuncinya kita adalah di sini seperti Rut. Pandanglah Boas. Seperti Rut. Undang dia masuk. Seperti Rut. Ya, jangan lihat kepada keadaan, jangan lihat kepada diri sendiri. Seperti Rut. Amin saudara-saudara. Nah yang penting jangan hukum diri sendiri. Jangan tolong setan, tenanglah, gak perlu ditolong. Kalau Anda sudah pernah gagal dalam satu area secara sengaja, gak usah ditolong. Setan sudah pasti akan menuduh Anda. Kalau setan menuduh Anda, biarin. Anda berserah sama Tuhan. Tapi kalau Anda menuduh diri sendiri, Anda membantu setan. Buat apa? Bangkit.
Jangan dengarkan setan. Kalau kita datang pada Tuhan, Tuhan berkata, aku akan disiplin kamu. Ngomong sama Tuhan, disiplinlah aku, tapi karena kasih. Seperti Daud itu loh, kalau kita gagal, silakan disiplin aku Tuhan, tapi aku lebih baik jatuh ke tangan Allah daripada jatuh ke tangan orang fasik. Sebab di dalam penghukuman Allah pun masih ada belas kasihan. Saya kalau melakukan kesalahan, saya datang dengan gentleman di depan Tuhan, saya berkata, aku gagal Tuhan di area pelayanan ini, atau aku gagal Tuhan di dalam pekerjaan bisnis ini, aku gagal Tuhan dalam area apapun juga, ketaatan ini aku gagal Tuhan. Datang sama Tuhan, Tuhan, you kalau mau hukum saya, silakan. Sebab saya tahu engkau menghukumku, aku punya hubungan dengan engkau adalah aman, aku tahu engkau bapakku. Gimana pun juga yang namanya, saudara-saudara namanya ayah. Itu bagaimanapun juga kalau hukum anaknya, enggak mungkin akan bunuh dia. Enggak mungkin. Anak saya yang cowok, Jeremy namanya. Kalau dia salah ya saya harus punish dia. Ya kan? Lalu suatu hari, saya kehabisan akal dengan anak saya ini awal-awalnya. Dia badannya kuat. Dia umurnya 6 tahun, tapi kadang-kadang harus pakai baju yang umurnya 12 tahun, 14 tahun. Gede. Dia gede. Dan dia kuat. Waktu masih umur 2 tahun kalau nggak salah, dia ambil Coca-Cola yang 1 liter, berarti notabene sama dengan 1 kilo, diangkat 1 tangan gini. Dia ini saya rasa Superman ini. Ya, saya nanti besok mau coba pakai Krypton, dia lemah nggak? Saya kehabisan akal, dia pukul orang, pow. Yang dipukul orang besar. Saya ajak dia refleksi suatu hari, dia sudah beranjak lebih dewasa, lebih gede. Dia refleksi kaki kan suka, dia suka sekali pijit kaki. Dipijit-pijit, itu bapaknya masnya itu pijitnya terlalu keras sedikit. Namanya kaki kecil, dia bisa dari berbaring duduk, sakit tahu. Saya habis pikiran. Saya pakai berbagai cara yang soft sudah. Saya peluk dia ya sudah, papa ampuni sudah. Saya beri dia wejangan sudah. Saya suruh dia tulis sudah. Dihukum apapun dia jalani dengan bangga dan bahagia. Saya tidak kehabisan akal. Saya bukan papa yang keras ya supaya Anda tahu. Meskipun masa lalu saya keras. Saya diubah Tuhan. Akhirnya saya sekali pakai sebuah cara yang mungkin bisa Anda coba. Jeremy, kamu kuat kan? Yes. Aku tadi pukul tadi itu salah kan? Salah, tapi hebat ya aku ya. Loh gitu. Oke, kamu hebat. Jeremy, kamu mau belajar karate? Mau Daddy. Aku sudah bermimpi mau karate. Daddy dulu karate. Wah langsung dia tambah kagum. My daddy is strong, karate man. Good. Latihan nomor 1 karate. Ayo, kamu umur berapa Jeremy? Umur 6. Daddy belajar karate di Taiwan umur 6 tahun. Oke, now do as I do. Saya suruh dia pakai biasa, bukan karate yang Anda yang tahu martial art tahu, bukan yang Kyokushin. Karate yang normal, yang klasik. Saya suruh dia buat kuda-kuda. Seperti ini. Good Jeremy, ayo, dia senang. Oke. Daddy how long? Just continue. Saya suruh begini terus. Jeremy kurang. Terus saya kasih contoh. Jangan lalu dia mau membolos. Jangan begini. Ya, udah. Daddy capek. Oh jangan, kamu kuat. Go ahead. Ya, Daddy sakit. Oh jangan. Kamu karate, kamu kuat. Terus, jadi sakit. Sudah kan sakit, saya gak mau dia keram. Oke, sudah cukup. Now do as I do. Sini Jeremy lihat. Saya kaget dia bisa push up. Mati aku. Waduh senjata makan Tuhan. Oke Jeremy, now do as I do. Satu tangan. Saya udah siap-siap, kalau dia bisa, saya pakai 3 jari. Saya bisa 3 jari. Dia bilang, Daddy gak kuat. No, go down. Saya mulai bentak dia. Ini karate begini Jeremy. No, kaget dia takut. Tuh, kaget dia. Daddy, aku gak mau pukul orang lagi. Berhasil. Saudara, kalau kita berdosa, Allah mungkin akan hukum kita. Kelihatannya sakit, kram, tapi tidak akan destruktif. Nggak akan menghancurkan. Nggak akan. Kelihatannya Tuhan training keras, jangan cuma mau terima yang baik dari Tuhan, terima yang buruk juga kalau memang kita salah.
Tapi jangan menyerah. Jalanin aja. Nanti Tuhan kan akan malamnya. Saya pijitin kaki Jeremy, saya menyesal. Ngerti maksud saya? Bapak itu bisa berbalik menyesal. Bukan karena menyesalnya manusia itu menyesal karena salah. Kalau Bapak enggak, sekalipun dia benar, dia pun menyesal karena dia adalah merciful God. Saya paling sedih kalau ditanya sama Jeremy suatu hari dia enggak sengaja, sekarang ini TV-TV harus hati-hati ya. Yang pukul-pukulan zonanya lalu kelihatan ada satu orang pukul orang lain. Wah, dipukul, channel tutup TV-nya. Saya tutup matanya Jeremy. Tutup gini dia begini. Jangan Jeremy, ya tutup. Sudah selesai, dia tanya sama saya melukai hati saya. Daddy, will you ever do that to me? Kamu akan pernah, Daddy akan pernah pukul aku dan lukai bunuh aku seperti itu enggak? Saya mau nangis dan berkata, saya pegang Jeremy dan berkata, don't you know your daddy's heart? Don't you know I love you? Tuhan itu, kalau kita salah, ngaku aja. Mintalah didisiplin lebih baik daripada nanti perhitungannya di belakang. Jangan sampai di akhirat baru perhitungan, saya mending didisiplin di hidup ini. Tapi saya janji sama Tuhan, disiplinnya janganlah engkau putus asa ketika engkau diperingatkannya di Ibrani. Jangan ketika kita disiplin sama Tuhan, kita menyerah. Lalu kita berkata, ya sudah aku dosa aja, sudah terlanjur gak layak. Jangan begitu. Dan kalau kita lagi didisiplin sama Tuhan, janganlah kita terus berkata, iya memang aku buruk. Jangan, kalau Tuhan hukum, Anda gak perlu hukum sendiri. Dan kalau ternyata kadang-kadang Tuhan gak hukum, senanglah bahwa di Mazmur dikatakan di pasal 32 kalau gak salah, berbahagialah orang yang dosanya gak diperhitungkan, yang diampuni. Tapi jangan takut. Yang buruk di hidup ini, datangin Tuhan dan berkata, Tuhan kalau perlu engkau panis aku now. Lebih baik aku di dalam punishment hukuman Tuhan daripada di tangan orang fasik. Daripada hitungannya di akhirat. Aku janji satu, aku tidak akan mengeluh. Aku jalanin, aku janji aku akan belajar dan bangkit. Aku janji tidak akan hukum diri sendiri, so aku belum selesai, engkau mengajarin aku. Dan yang pasti kalau Tuhan hukum kita, Dia tidak akan pernah hancurkan masa depan kita. Itu yang disebut Tuhan memberi masa depan pada kita yang penuh pengharapan, itu artinya ada kesempatan kedua. Nah, cara memandang kesempatan kedua sebagai berikut. Saya jelaskan ini, baca sebuah ayat, lalu kita selesai. Apa artinya Allah memberi kesempatan kedua? Ya, yang dimaksud dengan Allah memberi kesempatan kedua adalah tidak sama dengan Allah memberi cuma 2 kesempatan. Allah memberi kesempatan kedua tidak sama dengan Allah memberi 2 kesempatan. Terus terang setiap kita di sini bisa ada di sini hari ini di hadirat Tuhan, kita mendapat lebih dari 2 kesempatan, lebih daripada 2000 kesempatan, betul atau tidak? Tapi kenapa kok Allah selalu memberi kesempatan kedua? Setiap kali saya gagal, ini adalah teologi untuk bagaimana kita bangkit dari kegagalan. Setiap kali saya gagal, apa yang saya lihat, apa yang saya harapkan adalah Allah akan memberi saya kesempatan kedua. Setiap kali kalau saya gagal di sebuah area di hidup saya akan berkata, Tuhan beri aku kesempatan kedua. Itu selalu memancing saya untuk bangkit ke arah Tuhan, bukan give up ke arah setan. Saya akan bangkit dan berkata sama Tuhan, Tuhan memberi aku kesempatan kedua. Dan setiap pagi pengharapan saya dibarui, gak peduli kemarinnya saya stres apa, kalau pagi ini saya bangun seperti tadi pagi jam 4 pagi, situ saya sudah berdoa. Tiap kali saya bangun, saya selalu menyapa Tuhan dengan ini, Tuhan kasih karuniamu baru bagiku, itu berarti dengan kata lain, setiap kali saya gagal kemarin, Tuhan memberi saya kesempatan kedua, ya kesempatan kedua, dan hari ini momok atau setan terbesar yang kita harus hadapi adalah fear atau rasa takut untuk gagal lagi. Itu yang melumpuhkan segala potensi kuasa Allah bekerja di bisnismu, kuasa Allah bekerja di studimu, di dalam pernikahanmu, kuasa Allah. Kenapa ada orang yang tidak bisa mengampuni orang lain? Karena dia selalu memperhitungkan nanti orang itu toh akan gagal lagi. Aku gak mau ampuni suamiku, karena toh nanti suamiku akan gitu lagi. Nah, orang seperti ini gagal setiap pagi menyapa Tuhan dengan benar. Kalau saya gagal kemarin, saya mendapat kesempatan kedua, maka pagi hari ini ketika saya bangun tidur, Tuhan akan lupakan kegagalan saya dan kesempatan kedua yang Dia beri. Sehingga hari ini kalaupun saya gagal, Tuhan di area yang sama dengan kemarin, Allah akan menganggapnya ketika memberi kesempatan kepada saya lagi sebagai kesempatan kedua, bukan kesempatan ketiga. Sebab pagi ini, kilometernya di set 0, selalu baru setiap pagi. Paham ini Bapak Ibu?
cara kita memandang Tuhan dari kita perut, kilometernya dinolin lagi. Bagi Allah selalu 2 kilometer. Diset lagi 2 kilometer. Saya mau gagal hari ini, besok pagi, kalau saya gagal besok siangnya di area yang sama, besok pagi sudah dinolin, maka Tuhan akan memberikan pada saya kesempatan itu sebagai kesempatan kedua. Kalau dihitung sudah 2-3 kesempatan, 4 kesempatan. Tetapi di mata Tuhan selalu kesempatan kedua. Itu yang membuat saya tidak terlalu berpikir panjang kalau mau bangkit. Bangkit saja. Seperti Nike, just do it again. Tapi itu juga bagi pikiran yang terkutuk. Mereka akan mempermainkan kalkulasi matematika, akan mempermainkan matematikanya Tuhan. Dan mereka rugi sendiri. Oh gitu ya, kalau gitu enak dong, setiap hari aku akan berdosa lagi dong. Di area yang sama, toh kesempatan kedua diberikan. Ya bodoh lah. Kenapa? Ya kalau terserah, kalau setiap hari dia mau sakit ya silakan. Saya nggak mau. Saya menggunakan harapan sesuci-sucinya. Saya tidak menggunakan harapan sedosa-dosanya. Harapan bagi saya, setiap kali saya maju ke depan, saya berkata dalam pelayanan saya gagal, is okay. Tahu nggak satu hal? Keberhasilan orang yang benar-benar berhasilnya dari Tuhan, selidiki coba. Dia gagal berkali-kali. Tapi orang itu nggak bisa dikalahkan. Mau tahu kenapa? Karena dia nggak pernah takut gagal. Satu hal yang saya pelajari dari kitab Rut maupun dalam hidup saya, salah satu yang terbesar yang saya pelajari dari Tuhan, dari mengenal Tuhan adalah, I'm no longer afraid to try. Tim saya tahu, saya orangnya nggak takut mencoba. Because saya orang yang nggak takut untuk mencoba, nggak takut untuk gagal. Orang itu adalah orang yang nggak punya rasa takut di hidupnya. Mengerti Bapak Ibu Saudara? Paham? Itulah. Jadi Allah kita adalah Allah kesempatan kedua. Lalu saya ajak kita untuk baca beberapa ayat terakhir lalu kita selesai. Ya. Kita baca ayat yang ke-18. Ya. Silsilah Daud. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab. Aminadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas. Boas memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Apa yang spesial dengan silsilah ini? Saudara tahu seseorang yang bernama Yesus Kristus? Anda kenal? Kalau saya beritahu Yesus Kristus, apa yang pikiran yang muncul pertama-tama? Dia Tuhan, Raja, Juru Selamat. Oke, itu adalah statusnya. Coba saya sekarang jelaskan hidupnya Tuhan Yesus. Apa yang ada di pikiran Anda? Sempurna, suci, tidak berdosa. Tahukah saudara, Tuhan Yesus boleh dikatakan lahir di Bethlehem Natal itu, Natal perdana. Boleh dikatakan meskipun tidak sepenuhnya benar secara teologi, karena apa? Karena Yesus Kristus lahir dari Roh Kudus, bukan dari persetubuhan Yusuf dan Maria. Tapi karena Yesus menamakan dirinya anak didikan di bawah asuhan seorang papa jasmani yaitu Yusuf, dari keturunan itu tahu enggak, boleh dikatakan Yesus anak haram. Tahukah Anda, orang paling sempurna adalah anak haram. Siapakah papanya Daud? Isai. Papanya lagi Obed. Papanya lagi Boas. Boas papanya lagi Peres, Tamar. Kita buka sedikit ke Matius pasal 1 ya. Lalu saya mau beritahu satu. Matius pasal 1, silsilah Yesus Kristus. Saya lihat ya, di atasnya, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda, saudara-saudaranya. Ayat 3, Yehuda memperanakan Peres. Ini silsilahnya Yesus Kristus ya, lebih jelas lagi. Ini kembarannya yang tadi, cuman lebih komplit gitu loh. Ya, ini istilahnya kalau di Facebook itu cuman segini, diklik itu mau melihat semua older posts, semua postnya keluar semuanya, semua komennya. Ya, yang Matius itu yang semua komennya. Ya, saya itu baru-baru aja lipat Facebook dan Twitter. Anda yang punya Twitter, ayo kita connect lewat dunia internet ini supaya bisa saling menguatkan. Ya,
Twitter saya @philipmantova, Philipnya 1L. Nah, kembali lagi ke sini. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Tuna. Sashimi lah ini ya, kan bagaimana jadi sashimi nanti. Salmon memperanakan Boas. Dari mana? Boas dari mana? Coba. Salmon itu kawin sama siapa? Ayo. Untuk memperanakan Boas. Rahab. Anda tahu Rahab siapa? Rahab si pelacur scarlet dengan selendang scarlet di Yeriko. Tuhan Yesus ada berapa pelacur itu nenek moyangnya di atas? Ada berapa pelacur sebagai nenek moyangnya? Obed memperanakan Isai dan Isai lahirlah Yesus Kristus. Saudaraku, Tuhan Yesus memilih untuk bukan cuma demi memberi kesempatan kedua, tidak semurah khotbah. Dia memilih, Tuhan kita memilih diturunkan dari linear orang-orang yang paling gelap dosanya. Tapi yang bertobat dan berseru pada Tuhan. Minimal ada pelacur Rahab, ada incest di dalamnya, ada anaknya Moab satu-satu. Siapa bilang Tuhan benci Lot? Siapa bilang Tuhan tidak benci Anda? Allah bisa mengubah keadaanmu. Terima kasih mau mendengar khotbah dari seorang anak haram. Silakan bangkit berdiri.